Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit hal mengenai tentang budidaya tanaman cabai ya, yang dimana pada sore hari ini kita awali dengan updatean lahan kita, yang dimana pada budidaya cabai kali ini ya kita menggunakan di tajuk-tajuknya kita beri tali ya, berupa tali senar ya, atau kenur ya kalau orang sini bilang, ataupun tali yang semacam itu ya, yang khusus untuk penopang ya nantinya, yang dimana ini tujuan kita berikan tali pada bagian ini ya kan bagian tajuk tanaman ya, ada yang hijau ada yang biru. Itu tujuannya nanti sebagai topangan ya, untuk menopang ketika tanaman cabai nanti kondisinya sudah besar ya. Karena kalau kita tidak memberi penopang ya, biasanya cabai akan melengkung ke samping sana sini ya, kurang rapi lah kan kawan, semacam itu. Dan nantinya ya kedepannya ya, kalau ada yang tanaman nanti tinggi tumbuh besar ya, nanti tiap tanaman juga akan kita beri tali ya kan kawan, untuk dikaitkan dengan tajuk-tajuk ini. Nah, yang dimana tujuan tajuk ini nantinya sebagai penopang ya, sebagai bantalan untuk tanaman cabainya ya. Jadi harapannya dengan diberikan tali semacam ini, nanti tanaman cabai tetap kokoh, tidak ada yang roboh semacam itu kan kawan. Kalau tidak kita berikan tali ya, memang kalau untuk ke atasnya bisa, tapi terkadang nanti ada cabang yang istilahnya nanti keluar dari jalur ya, dari jalur ini penopangnya ini, itu nanti biasanya patah kan kalau kondisinya hujan ya, ditambah rimbun dari hasil cabenya itu sendiri. Nah, itu biasanya akan patah, malah yang rugi kita. Mengapa demikian? Karena ya pastinya kalau patah ya tanamannya kurang produktif semacam itu. Nah, oleh sebab itu updatean sore kali ini lahan kita berikan dengan tali semacam ini untuk penopang agar lebih kuat ya, dikaitkan tiap-tiap ini kan kawan, tajuk ya, tiap-tiap tajuk dikaitkan dengan tali senar ini kan kawan ya, semacam itu. Dan itu bahan bakunya bisa diperoleh di toko pertanian. Lalu untuk tanaman cabainya ini sudah terdapat tanda-tanda ya, cabai ini mulai berbunga ya, pertama kalinya ya, dan biasa ini ada percabangannya ya kan kawan. Nah, itu menandakan cabai sudah mulai memasuki masa generatif ya, tapi masih di awal ya. Mereka nanti lama-kelamaan ini juga akan tumbuh tinggi juga, akan melebar juga percabangannya. Nah, itu di masa-masa kayak gini kita tetap ya, untuk perawatan selalu kita gunakan pupuk organik dan pupuk kandungan NPK-nya kita seimbangin untuk diberikan ke tanaman cabai yang kita budidayakan. Dan alhamdulillah kondisi dari tanaman cabai ini, selain mereka sudah mulai berbunga, kondisinya alhamdulillah rata-rata dari tanaman cabai di kebun kita ini kondisinya hijau-hijau semacam ini dan bagus-bagus semacam ini. Dan ini perawatannya tidak luput ya, kita juga berikan penyemprotan ya, yang sedang kita lakukan uji coba ya, keefektifannya di tanaman cabai kita, yaitu penyemprotan rendaman dari jahe ya kan, mohon maaf, rendaman dari serai kan ya, daun serai, yang dimana konon katanya tanaman serai itu bisa mencegah ya terjadinya hama itu menyerang dedaunan yang ada di tanaman cabai ya. Tapi kalau kami serai yang kita gunakan adalah serai yang kita panasi ya kan ya, sehingga apa ya, kandungan minyak aksirinya atau apa ya yang terdapat dalam
daun serai itu yang mengeluarkan bau dan rasa yang kurang enak bagi hama. Nah, itu yang kita pergunakan ya kan kawan. Semacam itu kita pergunakan ya, dan semprotkan ke tanaman budidaya kita. Semacam itu kan. Dan ini alhasil ya bagus-bagus ya. Yang kemarin awal-awal itu hama memang dari hasil itu hama memang menyerang dedaunan yang cukup banyak ya, tingkat kerusakannya juga tiap tanaman ada. Dan ini alhamdulillah rata-rata dari keseluruhan tanaman ya bisa diambil, bisa dilihat ya kan. Nah, ini kerusakan dari daunnya itu mengecil ya kan ya, semakin kecil, artinya saya rasa efektif ya untuk hama yang menyerang tanaman cabai ini ya, dengan diberikan ekstrak serai yang kita didihkan, kita rebus, itu ternyata memberikan efek mencegah terhadap tanaman cabai yang kita budidayakan. Tapi ini masih dalam tahap percobaan di lahan kita kan kawan ya. Kami belum bisa memutuskan ya apakah memang kedepannya bisa dipergunakan lagi atau tidak. Kami masih dalam pengamatan ya, tapi dari segi pengamatan yang kita pantau saat ini di lahan budidaya kami, alhamdulillah kondisinya daunnya bagus-bagus ya, tingkat kerusakannya semakin mengecil ya, dan kondisinya hijau-hijau, aman bagi tanaman ya untuk saat ini ya. Tapi kedepannya kurang tahu kan kawan ya, semacam itu. Lalu bagi kawan ya, di musim-musim kayak gini ya, ini musim antara musim kemarau dan musim penghujan ya, mungkin musim peralihan kayak gini ya, sering-sering kawan rawat tanamannya, berikan perlindungan ya, seperti halnya dalam hal yang kita lakukan, yaitu perlindungan dengan cara satu mencegahnya, kedua yaitu mengendalikan ya, ketiga memperbaiki. Nah, ini 3 prinsip yang selalu kita perlakukan dalam budidaya cabai ya kan semacam itu. Nah, upaya kita dalam mencegah tanaman cabai ini saat ini kita menggunakan yang organik ya, kita perpadukan antara ya, memang dari yang kimia kita masih menggunakan, tapi kami ini lebih menekankan di organiknya ya, karena sudah kerasa kan kawan, biaya produksi meningkat ya kalau kita menggunakan kimia. Nah, kita perkecil penggunaan kimianya dan kita peralihkan ya, kita alihkan ke organik ya. Salah satunya tadi yang saya sampaikan dengan penggunaan ekstrak serai yang direbus ya kan kawan, dimana itu kita membuatnya dengan cara daunnya diambil lalu ekstrak serainya direbus ya, agar penyakit, kuman dan sebagainya mati, dan di sisi lain juga ekstrak atau kandungan dalam serainya itu bisa keluar. Nah, itu dengan cara direbus lalu diberikan air ya, lalu dimasukkan ke dalam botol ya ataupun wadah gitu, dan kita tutup secara modelnya seperti fermentasi. Nah, lalu kalau kita ingin mempergunakannya, kita campurkan dengan air dan kita semprotkan ke bagian daun-daun dari tanaman cabai. Nah, itu kita lakukan untuk pencegahan kan kawan, karena pencegahan ya pastinya penting sekali ya. Jadi kalau bisa tanaman itu sebaik mungkin dirawat, dicegah terlebih dahulu hamanya ya, sebelum nanti merusak ya, ataupun sebelum kita mengendalikan ya, itu harus segera dicegah agar tanamannya performanya bisa maksimal ya dalam proses terutama fotosintesis ya, dalam mereka membuat makanan ya. Karena hama nanti di musim-musim peralihan semacam ini kondisinya banyak, apalagi tanamannya hijau-hijau bagus-bagus yang dibudidayakan, nah itu kemungkinan serangannya cukup besar. Nah, karena kita ya di sini budgetnya di
perkecil lagi dan harapannya lebih minim, itu kita menggunakan serai semacam itu kan kawan. Dan itu kita semprotkan ke tanaman-tanaman cabai yang kita budidayakan saat ini. Dan ini ya hasilnya kayak gini kan kawan. Tapi secara keputusan kami masih dalam tahap uji coba. Ya, semoga nantinya ke depannya hasil dari tanaman cabai kita tetap dalam kondisi yang bagus. Semacam itu kan kawan. Dan kali ini kan kawan ya, itu teknik yang saya pergunakan saat ini, yang sedang saya aplikasikan, yaitu pencegahan ya, semacam itu. Dan untuk perawatan yang lainnya, jangan lupa di musim peralihan gulma semacam ini selalu kita bersihkan ya kan, karena memang pertumbuhannya sangat cepat dan itu juga sangat merugikan tanaman cabai kita. Karena apa? Karena mereka menyerap unsur hara yang kita berikan ke lahan budidaya, dan di sisi lain juga mereka terkadang membawa penyakit. Ya, alangkah lebih baiknya dibuat bersih lah kan kawan. Ya, fokus untuk pertumbuhan dari tanaman cabai semacam itu. Dan ini kita ya, dilihat tanamannya kalau kondisinya hijau-hijau semacam ini, kita cukup suka dan cukup senang ya kan kawan. Dan kemarin ya kan kawan, singkat cerita saja ya, itu kita menggunakan serai ini kita pilih karena tanaman serai memang tanaman yang menurut saya hamanya hama yang menyerang tanaman serai itu cukup kecil kan kawan. Itu yang saya amati dari tanaman serai itu sendiri. Dan beberapa jurnal, beberapa mempelajari dari berbagai situs web ya, itu ternyata serai juga membawa efek itu kan, dan pencegahan hama ya, yang biasanya ditaruh atau diletakkan pada bagian luar dari tanaman-tanaman budidaya semacam itu kan kawan. Dan ini kali ini kita uji cobakan untuk pencegahan secara alami ya, tujuannya untuk mengusir hamanya ya. Kalau kita bisa usir hamanya ya, itu kan kawan, harapannya tanamannya bagus, daya produksinya semakin berkurang semacam itu, sehingga efektif lah ya dalam menggunakan sumber keuangan untuk budidaya cabai ini. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai budidaya tanaman cabai kita. Semoga kawan-kawan bisa mengambil ilmunya, manfaatnya ya, serta hikmahnya. Dan kawan-kawan ya, saya bicara ya apa adanya, dan kan bisa lihat ini kondisinya ya. Ini perlakuan pencegahan dengan cara penggunaan serai, dan ya masih beberapa menggunakan bahan kimia ya kan kawan. Tapi kita kali ini berfokus ke penggunaan serai, yang dimana untuk mengurangi biaya produksinya. Dan ini hasil tanamannya yang kita kombinasikan macam ini. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan kedepannya harapannya ya saya juga bisa membuat video mengenai cara pembuatannya ya, di lain waktu saya sampaikan, insya Allah ya. Semoga bisa berbagi juga pada kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak menonton video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.